Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor yang tidak terduga yang membuat wanita sulit hamil. Gaya hidup dan faktor lingkungan ya, itu mempengaruhi wanita untuk hamil ya, memiliki bayi yang sehat juga terpengaruh oleh faktor lingkungan dan juga gaya hidup. Nah, untuk meningkatkan kesempatan hamil, teman-teman semua harus tahu apa saja sih yang perlu diwaspadai. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kesuburan, diantaranya yang pertama adalah usia. Bagi wanita, usia itu sangat berpengaruh ya, sangat berperan penting. Karena apa? Karena semakin bertambahnya usia wanita, kualitas dan jumlah sel telur juga semakin berkurang. Dimulai dari usia 32-33 tahun ya, ini kesuburan wanita itu akan menurun secara bertahap. Apalagi di usia 35 tahun ya semakin menurun, apalagi di usia 40 tahun. Nah, jadi memang wanita itu akan lebih besar peluang hamilnya di bawah usia 30-an ketimbang di atas usia 30. Tetapi lain cerita lagi kalau memang sudah memasuki menopause ya memang nggak bisa hamil lagi. Yang kedua, berat badan. Nah, siapa berat badannya yang kurus, ideal, dan juga obesitas ataupun gemuk. Nah, jadi ada orang yang berkata seperti ini, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Ini kata siapa ya, peribahasa dari mana ini? Ini hanya membela diri oleh orang-orang yang obesitas. Nah, jadi teman-teman sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, teman-teman termasuk golongan berat badan yang mana. Cara menghitungnya BMI itu ada di video saya sebelumnya, tinggal diketik saja ya, cara menghitung berat badan ideal. Nah, ini nanti ada petunjuknya, tutorialnya, cara-caranya. Nanti teman-teman akan dikategorikan kurus ya, ideal, obesitas. Nah, kalau seandainya berat badannya itu ideal, ini akan meningkatkan peluang hamil karena ovulasi ya, memperlancar proses ovulasi ya, sel telur yang siap dibuahi. Nah, kalau seandainya teman-teman berat badannya berlebih di atas ideal, ini akan mempengaruhi hormonal. Jadi ada ketidakseimbangan hormonal. Begitu juga kalau seandainya berat badannya terlalu kurus. Nah, jadi sebaiknya yang berat badannya berlebih ya diet ya, agar berat badannya ideal. Kemudian yang terlalu kurus juga berat badannya dinaikkan supaya menjadi ideal. Memang banyak yang menganggap ya berat badan ini masalah sepele, tapi sebenarnya ini masalah serius. Jadi jangan pernah dianggap sepele. Yang ketiga adalah merokok. Nah, di sini baik perokok aktif yang merokok secara langsung maupun yang perokok pasif ya, yang menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya merokok ini bisa membuat pasokan indung telur ya berkurang, kemudian indung telur juga menjadi cepat tua. Kemudian bagi laki-laki ini mempengaruhi kualitas dari sel pria. Nah, bagi teman-teman yang suaminya merokok ya suruh berhenti ya. Karena di samping tidak baik kesehatan, itu juga mengurangi resiko hamil ya. Jadi kesempatan hamil itu akan menurun. Nah, jadi suruh berhenti karena bisa menimbulkan penyakit lainnya dan juga tidak bagus untuk kesehatan. Karena tanpa disadari ya, paparan zat berbahaya yang mungkin setiap hari terpapar terus ya, terkontaminasi istilahnya seperti itu ya, lama-lama akan mempengaruhi tubuh. Ya memang tidak langsung tapi pelan-pelan dia akan terpengaruh. Itu pasti ada efek negatifnya, jangan bilang tidak ada. Yang keempat, mengantongi ponsel. Nah, biasanya ini untuk laki-laki ya, sering mengantongi ponsel di saku celana bagian depan. Nah, kalau wanita biasanya kan lebih sering dipegang ataupun lebih sering dimasukkan di dalam tas ya. Nah, ini bagi laki-laki kalau mengantongi ponsel di saku bagian depan, ini mempengaruhi kualitas dari sel prianya. Ya, kualitas sel prianya bisa menurun karena radiasi. Nah, radiasi ini bisa merusak DNA dari sel pria. Nah, jadi memang untuk laki-laki disarankan tidak mengantongi lagi ponsel di saku celana depan ya. Ini diletakkan di tempat lain lah, jangan di situ ya, karena radiasi ini lama-lama bisa berbahaya. Karena dia kan panas ya, intinya radiasi itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas sel pria.
Kalau kualitas sel pria menurun, ya kesempatan untuk hamil membuahi sel telur juga akan berkurang. Yang kelima adalah olahraga terlalu keras. Nah, jadi memang olahraga ini bagus ya, membuat tubuh kita kuat, tetap sehat, tetap bugar, berenergi, dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, tetapi kalau dilakukannya tidak wajar, berlebihan ya, ini bisa mempengaruhi kesuburan. Nah, apalagi pada wanita yang berat badannya ideal, melakukan olahraga berlebihan ya, misalkan tiap hari itu 1 jam, 2 jam ya. Kemudian mengalami perubahan dari siklus menstruasi. Nah, ini merupakan tandanya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman olahraga berlebihan, tiba-tiba siklus menstruasinya menjadi kacau ataupun berubah, coba kurangi durasi olahraganya, intensitas olahraganya ya dikurangi. Atau kalau memungkinkan, teman-teman bisa konsultasi ke dokter ya tentang masalah ini. Kalau seandainya teman-teman mengalami ini ya, perubahan siklus menstruasi atau menstruasinya menjadi tidak teratur, berantakan, teman-teman abaikan ya, ini bisa menurunkan kesempatan teman-teman untuk hamil. Yang keenam, terlalu stres. Nah, jadi memang stres ini banyak sekali dampak negatifnya bagi tubuh kita ya. Apapun itu tidak bagus. Nah, jadi ada orang yang bilang gini, kalau seandainya sedang hamil tidak boleh stres karena tidak bagus untuk bayi. Ya, orang normal saja, orang yang mau program hamil saja itu tidak boleh terlalu stres ya, karena bisa mempengaruhi kesuburan. Nah, memang stres itu merupakan hal yang wajar bagi kita yang hidup ya, tetapi kalau berlebihan, tidak bisa mengelolanya, tubuh kita tidak bisa adaptasi, ini berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi teman-teman yang memiliki ataupun mengalami stres bisa melakukan olahraga yoga ataupun meditasi ataupun hal-hal yang menyenangkan lainnya ya. Bisa refreshing, jalan-jalan, ataupun melakukan hal yang menyenangkan bersama pasangan, bersama keluarga ya, supaya stresnya hilang. Nah, jadi sangat penting untuk mengelola ya, untuk mengatur stres ini supaya tidak berlebihan. Karena orang yang melakukan program hamil ya, perlu menghindari stres. Nah, jadi memang teman-teman itu tadi faktor yang sering tidak terduga, yang sering dianggap sepele ya, mulai dari usia, berat badan, asap rokok ya, kita merokok enggak tapi kita menghirup asap rokok, nah ini rugi sekali ya. Kemudian juga stres, masalah ponsel, dan juga masalah terlalu berlebihan dalam olahraga. Nah, jadi teman-teman, semoga setelah menonton video ini bisa diambil manfaatnya ya, bisa mengedukasi teman-teman semua yang memang sedang berencana untuk hamil. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang sering terlupakan ataupun yang sering dianggap remeh. Nah, jadi kalau teman-teman belum paham, silakan diulangi lagi video ini ya. Semoga setelah diulangi teman-teman bisa paham. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial mana saja, supaya makin banyak orang yang melihat dan orang yang tahu tentang video ini. Jangan lupa like dan komentar, tulis komentar pengalaman, pertanyaan ataupun mau cerita boleh, supaya makin banyak yang tahu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.